Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan validasi input charge. Ya, jadi jika kita ingin membuat validasi pada nama, dalam contoh kasus kita hanya boleh mengisi huruf dan spasi saja. Kita bisa menggunakan perintah di bawah ini, yaitu dengan mengecek dengan break match. Jadi hanya A sampai Z kecil atau A sampai Z besar dan spasi yang diizinkan saja ketika input. Nah, jika tidak, maka akan ada pesan error hanya huruf dan spasi saja yang diizinkan ya. Oke, kita akan coba membuat lanjutannya. Di sini kita bikin dulu file baru, misalnya dengan nama form_validasi2.php. Kemudian kita bikin validasi 2. Kemudian di sini welcome, biarin kita emailnya tidak usah diisi dulu ya. Cukup name aja misalnya. Kemudian kita akan membuat file baru lagi dengan nama misalnya cek validasi2.php. Oke, berarti kita arahkan ininya cek validasi2.php. Nah, kemudian di sini kita coba bikin PHP, kemudian sname sama dengan tes input. Di sini dia ngambil misalnya post di sini name ya. Kemudian jika break match, nah di sini kita harus lihat lagi slide-nya. Pertama garis miring, kemudian atas, habis itu kurung siku A kecil sampai Z, A besar sampai Z besar, kemudian spasi, habis itu tutup kurung siku, bintang, kemudian dolar, habis itu tutup lagi, dan di sini adalah name-nya ya, name. Kemudian apalagi di situ sudah ya, 222. Nah di sini kita bikin variabel name error sama dengan misalnya hanya huruf dan spasi saja yang diizinkan. Nah, kemudian else as name error, nah misalnya berhasil menyimpan data dengan nama misalnya as name. Atau kita juga bisa isi dengan if as name empty ya, artinya kosong, maka as name error nama wajib diisi. Dan di sini else if. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita akan mengecek, misalnya membuat cek apakah sudah masuk apa belum. Kita buat function sini tes input. Kita misalnya buat data, sdata sama dengan misalnya trim sdata, kemudian kita bikin juga HTML special char, habis itu strip, slash, dan return data. Oke, seperti ini. Dan kita tutup PHP. Sekarang kita jalankan form validasi kedua ini.
Oke, form validasi 2. Nah, ini saya isi misal dengan Bilal Fuadi. Ada karakter khusus. Oh iya, belum ditampilkan ya. Jadi kita coba tampilkan dulu di sini echo as name error. Nah, misalnya di sini simpan nama wajib diisi. Coba lihat dulu, mungkin ada yang salah. Oh, empty name ya. Harusnya empty name. Nah, seperti ini. Nah, hanya huruf dan spasi saja yang diizinkan. Kemudian kalau dikosongin, dia nanti nama wajib diisi. Kemudian kalau lolos, berhasil menyimpan data dengan nama William Fadi. Oke, sekarang akan kita lanjut ke validasi input email. Jadi jika kita ingin membuat validasi pada email, dalam contoh kasus ini harus menggunakan email yang valid, kita bisa menggunakan perintah di bawah ini. Ya, if tanda seru atau negasi filter var, variabel email, kemudian filter validate email, dan ketika tidak sesuai maka invalid email format. Berarti kita buat dulu di ininya, di form, kita bikin dengan nama ininya email. Kemudian di sini kita isi dengan email. Lalu untuk cek validasinya, pertama kita bikin dulu di sini misalnya email. Kemudian ini juga email. Dan kita copy aja ini, copy. Kemudian di sini email. Dan untuk pesan errornya juga kita copy. Email. Nah, seperti itu. Sini email. Jadi kalau emailnya kosong, maka nanti ada pemberitahuan email wajib diisi. Nah, sekarang untuk validasi ininya, kita akan coba menggunakan filter var ya. Var, kemudian di sini as email, koma, kemudian kita kasih dengan filternya apa tuh di sini? Filter validate email ya. Filter underscore validate. Nah, ini email. Kemudian ini kelebihannya. Oke. Lalu pesannya, langsung pesan. Berarti di sini email tidak valid ya. Kemudian berhasil menyimpan data dengan email, ininya email. Seperti itu. Nah, kalau sudah, coba sekarang kita cek ya. Nah, di sini sudah ada email. Kalau sudah, sekarang coba kita cek di sini sudah formnya name sama email. Kita masukkan email. Kemudian untuk admin ya @gmail.com. Nah, ini berhasil menyimpan data dengan nama Bin Fadi. Berarti belum kita tampilkan untuk bagian si email errornya. Kemudian kita kasih echo di sini. Ya, echo. Dan kita lihat lagi. Dan email simpan. Nah, berhasil menyimpan data dengan email info@gmail.com. Nah, kalau misal seandainya saya isi dengan tidak sesuai, nah nanti di sini ada email tidak valid. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan tentang validasi input URL. Berarti di form kita harus bikin lagi di sini link ya, atau URL ya, URL. Di sini misal name-nya link. Kemudian dicek validasi. Di sini saya sudah bikin variabel link sama dengan test input link ya. Jadi sudah mengambil inputan dari sini. Oke. Kemudian di sini saya juga sudah membuat jika linknya kosong maka ada pemberitahuan URL wajib diisi. Kemudian kalau misalnya dia bukan termasuk URL, nah ini sengaja saya
langsung tulis karena agak ribet dalam menulis ininya. Jadi teman-teman bisa skip videonya, kemudian fokus pada setiap keyword-keyword yang ada di sini untuk melihatnya. Nah, kalau dia tidak sesuai dengan URL, maka nanti ada pembacaan URL tidak valid. Kemudian jika sebaliknya, maka dia berhasil menyimpan data dengan URL linknya. Silakan skip videonya, kemudian fokus pada bagian ini. Kemudian di sini untuk menampilkan echo link errornya. Sekarang bisa kita tes. PHP basic, kemudian kita tadi pakai form validasi 2 ya. Nah, di sini sudah ada, kita coba simpan. URL wajib diisi. Nah, sekarang kalau misalnya saya isinya cuma kayak gini aja, URL tidak valid. Nah, sekarang saya isi dengan nama, kemudian email, dan misalnya tes.com. URL tidak valid, coba dengan HTTPS. Nah, berhasil menyimpan data dengan URL https tes.com ya. Nah, demikianlah video tutorial tentang validasi URL. Semoga video ini bermanfaat dan pada akhirnya kita sudah berhasil membuat form complete dari validasi name, kemudian validasi email sampai validasi URL. Dan kalau teman-teman pengen lebih jauh lagi tentang validasi di form PHP, teman-teman bisa mengklik link ini, silakan diklik, kemudian nanti dipraktikkan di laptop masing-masing. Oke, demikianlah video tutorial tentang validasi di PHP. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.